Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dwi Agustina. Yuk kita belajar lagi ya. Kali ini kita belajar tentang sistem endokrin ya. Wah, kalau endokrin ngomongin hormon betul ya. Kita akan ngomongin hormon di sini ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Oke ya, eh tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya akan menjelaskan dulu sistem endokrin itu apa sih ya. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless ya. Jadi eh, langsung disekresikan ke dalam tubuh tanpa ada saluran ya. Nah, respon sistem endokrin ini sifatnya lambat ya, bisa menit, bisa jam, bisa bulan atau bahkan bertahun-tahun ya. Nah, sistem endokrin ini merupakan komunikasi melalui media hormon, ya. Nah, makanya tadi kalau ngomongin endokrin berarti kita ngomongin hormon, ya. Nah, hormon itu sendiri bertindak sebagai pembawa pesan, ya, melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan tersebut untuk selanjutnya dilakukan action, ya. Jadi misalnya ada hormon eh, apa namanya? Adrenalin misalnya ya. Hormon adrenalin ya ketika kita eh, di lagi hiking di atas gunung lalu kemudian hampir mau kepleset, nah hormon adrenalinnya langsung jalan ya, duk 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 duk, keringetan segala macam. Nah ini langsung dikerjakan oleh hormon ya. Oke, sifat-sifat hormon yang pertama ya, dia bekerja secara spesifik ya. Artinya misalkan growth hormone hanya bekerja pada beberapa organ yang menentukan untuk pertumbuhan, misalkan tulang ya. Jadi dia hanya kerja spesifik ya. Misalkan hormon eh, ah, pematang reproduksi ya, hormon yang berfungsi untuk mematangkan reproduksi ya, estrogen kah, progesteron kah ya. Nah ini untuk spesifik hanya di organ reproduksi saja, nggak bisa di organ yang lain. Hormon insulin ya untuk menormalkan gula darah, ya hanya bekerja di gula darah saja, ya tidak bisa bekerja di sel yang lain ya. Nah itu sifat hormon yang pertama, yaitu bekerja secara spesifik ya. Lalu kemudian dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tapi memiliki pengaruh yang besar. Ya, jadi ketika disekresi dikit banget, setetes dua tetes, tapi pengaruhnya besar. Ya, sifat yang ketiga dia bekerjanya lambat. Ya, tadi seperti di awal kita sepakat ya, dia bekerjanya lambat, bisa menit, bisa jam, bisa bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya. Nah, sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu, namun hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Ya. Nah, inilah hebatnya sifat-sifat hormon ya. Yang pertama dia bekerja spesifik, lalu kemudian yang kedua dikeluarkannya atau disekresinya dikit tapi pengaruhnya besar. Yang ketiga efeknya lambat dan yang keempat ini diproduksi hanya jika dibutuhkan. Ya keren ya hormon ya. Nah, kalau kelenjar ya tadi ngomongin hormon, ini ngomongin kelenjar. Apa bedanya sih? Kelenjar itu rumahnya, hormon itu produknya ya. Nah, kita belajar kelenjar dulu deh. Rumahnya dulu, pabriknya dulu. Ya, ada kelenjar hipofise atau yang kita beberapa referensi bilang pituitary, ya, atau hipofisis pituitary gland. Ya, terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak. Jadi di dalam ini ya, di dalam kelenjar hipofise. Ya. Lalu ada kelenjar pineal. Ada lokasinya ada di atas kelenjar hipofise. Jadi tetap di dalam belakang nih ya. Lalu kemudian kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di leher bagian depan. Ya, di leher bagian depan sini ya, kelenjar tiroid. Dan ada juga di situ ada kelenjar paratiroid yang lokasinya dekat dengan kelenjar tiroid. Ya. Lalu kemudian ada kelenjar suprarenal, ya dari kata supra atas, renal ginjal. Berarti ada di ginjal bagian atas. Ya. Lalu ada Pulau Langerhans yang eh,
yang di dalamnya itu nanti akan bisa mengeluarkan banyak hormon ya kalau Langerhans ini. Nah, ini lokasinya di pankreas ya, pankreas di hati ya, dempetan dengan hati. Lalu kemudian ada kelenjar kelamin atau kelenjar gonad ya. Laki-laki ada di testis, perempuan ada di indung telur. Dan ada kelenjar timus ya di dalam, kelenjar timus ini di dalam mediastinum di belakang tulang sternum. Jadi di dada bagian dalamnya tulang sternum ya. Nah, kelenjar timus ini merupakan growth hormone ya, dan dia akan mengecil ketika eh, pertumbuhan sudah maksimal ya. Mulai mengecil di usia 21 tahun, 22 tahun dan akan tambah mengecil ketika tua. Oke, ini ya teman-teman gambarannya ya. Ini hipotalamus. Hipotalamus di sini ada kelenjar pituitary, ya, pineal ada di hipotalamus. Lalu kemudian di leher ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Lalu kemudian di belakang sternum ada kelenjar timus. Lalu kemudian di hati ya ada eh, ada pankreas di sini ya. Lalu kemudian di ginjal ada kelenjar adrenal atau suprarenal. Ya. Nah, sama ya, suprarenal atau adrenal dari kata ad, tambahan renal ginjal. Jadi ada tambahan di atas ginjal. Lalu kemudian ini ada kelenjar reproduksi ya, baik di ovarium maupun di testis. Yuk kita pelajari satu-satu dulu. Hipotalamus. Ya. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormon dan syaraf. Setuju. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, tensi turun sampai pusing ya, pusing berkepanjangan, tensinya terlalu rendah. Nah, ini si dinding pembuluh darah ya akan melaporkan kondisi hipotensinya atau tensi rendahnya ke Bapak hipotalamus. Kemudian Bapak hipotalamus akan memberikan respon, oh tensinya rendah toh. Oke, kalau kayak gitu silakan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu adalah mengecilkan selang di dinding pembuluh darah sehingga tekanannya kembali meningkat ya. Ibaratnya kayak selang kita nyiram tanaman yang jauh, bagaimana tekanannya bisa sampai ke tanaman yang jauh? Maka kita kecilkan selangnya. Ya, ini disebut dengan vasokonstriksi. Ya, konstriksinya vaskuler. Ya. Nah, pusat pengaturan ini di hipotalamus ya teman-teman ya. Jadi memang betul bahwa hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin untuk menjalankan fungsinya. Ya. Hormon yang dihasilkan pada hipotalamus adalah releasing and inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisa, sedangkan kontrol terhadap hipofisa posterior melalui kerja saraf. Jadi begini, lanjut ke cerita tadi pasien hipotensi. Ketika hipotensi yang disuruh hipotalamus apa? Vasokonstriksi. Oke, vasokonstriksi ya dikencengin terus ya vasokonstriksi. Tensinya normal. Selesai nggak nih vasokonstriksi? Bapak hipotalamus ini vasokonstriksi sampai kapan? Jadi hipotalamus ini punya dua sistem, releasing dan inhibitor. Oh iya, tensinya udah normal nih, udah stop stop, udah jangan vasokonstriksi lagi. Nah ini faktor inhibitor, inhibiting yang bekerja, ya. Kalau yang tadi nyuruh vasokonstriksi berarti faktor releasing yang bekerja. Kalau nyuruhnya berhenti, faktor inhibiting yang bekerja, ya. Jadi faktor R dan faktor E ini saling berkesinambungan. Ya. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Nah, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ini eh, ada releasing, ada inhibiting. Releasing, inhibiting. Thyroid, growth hormone, gonadotropin, ya, releasing, inhibiting. Ya, pituitary. Jadi semua jenis ada. Ya. Lalu kemudian kelenjar hipofise ya disebut juga dengan master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya ya. Ada tiga lobus ya, ada lobus anterior, posterior dan intermediate.
Ini masih di kepala ya teman-teman ya. Lobus anterior ini mempertanggungjawabi growth hormone atau somatotropik, ya, merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, ya, dan merangsang sintesa protein. Dia juga bertanggung jawab terhadap hormon prolaktin, merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Ya, dia juga bertanggung jawab terhadap TSH, tiroid stimulating hormon, ya, merangsang kelenjar tiroid dan menambah metabolisme lemak. Juga bertanggung jawab terhadap gonadotropik hormon, luteinizing hormon, dan follicle stimulasi hormon, ya, dan ACTH untuk merangsang pembentukan steroid oleh korteks bagian adrenal. Nah, ini tugas dan tanggung jawab pada lobus anterior. Lobus posterior, ya, di sini eh, hormon yang dihasilkan adalah ADH, adeno-diuretik hormon, ya, atau vasopresin, ya, dan oksitosin. Bu, diapalin ini Bu, iya diapalin ya. Diapalin ya teman-teman ya, lobus anterior dia bertanggung jawab terhadap hormon apa aja, lobus posterior bertanggung jawab terhadap hormon apa aja. Ya. Dan lobus intermediate ya, bertanggung jawab terhadap MSH ya, melanotropin stimulating hormon, ya. Dan juga dia bertanggung jawab terhadap mengendalikan reseptor rangsang nyeri. Ya, ini di bagian intermediate. Yuk kita pindah ke gland pineal. Gland pineal tadi kan jajaran sama hipofise katanya ya di atas hipofise ya. Nah, gland pineal ini bekerja sama dengan hipofise bagian intermediate menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit sehingga menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Ya. Bu, tadi bukannya yang MSH itu yang di eh, apa namanya di bagian hipofise intermediate, iya betul bekerja sama ya, sehingga menghasilkan warna untuk kulit. Oke, itu tiga hormon yang ada di bagian kepala ya, di otak ya. Kita masuk ke leher ya. Di sini ada hormon tiroid dan titik-titiknya ini paratiroid ya. Jadi hormon tiroidnya tempatnya ya, yang nempel ini paratiroid. Oke ya. Hmm. Nah, ini hormon tiroid terletak di leher bagian depan, samping, kiri, dan kanan trachea. Ya, tiroid ini menghasilkan tiga jenis hormon, yaitu triiodothyronin, tetraiodothyronin, dan tirokalsitonin. Ya, T3, T4 tirokalsitonin. Nah, ini khas banget pada pasien yang gangguan gondok ya. Biasanya T3, T4-nya ini bermasalah. Tiroid merupakan bahan dasar pembentukan hormon iodium. Ya, yang diperoleh dari makanan. Ya, fungsi kelenjar tiroid yaitu mengatur kegiatan metabolik, merangsang oksidasi, mengatur penggunaan oksigen dan mengeluarkan CO2, mempengaruhi perkembangan susunan syaraf dan merangsang pertumbuhan. Jadi, pada pasien dengan gangguan tiroid, ya pada masa anak-anak, kemungkinan besar mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, gland paratiroid yang ada 4 titik tadi ya teman-teman ya di gambar sebelumnya ya. Nah, fungsinya adalah meningkatkan kadar Ca dan menurunkan kadar fosfat, ya, lalu kemudian meningkatkan resorpsi tulang sehingga serum Ca meningkat dan eh, organ targetnya adalah PTH, ya, yaitu tulang, ginjal, dan usus. Oke, itu kelenjar tiroid dan paratiroid atau gland paratiroid. Ya. Sekarang kita turun lagi ke dekat hati ya ada kelenjar pankreas ya ada kelenjar pankreas ya teman-teman ya. Nah ini yang di titik-titik ini kelenjar pankreas ya. Letaknya di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizon ya dari duodenum ke lien. Jaringannya terdiri dari asini Pulau Langerhans ya. Asini ini berfungsi untuk mensekresi getah pencernaan ke dalam duodenum dan Pulau Langerhans ini eh, dia tidak mengeluarkan sekretnya keluar tapi langsung ke dalam pembuluh darah ya.
Jadi contohnya itu sel insulin, hormon insulin ini merupakan hormon yang dihasilkan di Pulau Langerhans ya. Nah, Pulau Langerhans sendiri ada alfa, ada beta, ada sel C dan ada sel D. Nah, kita belajar satu-satu. Sel alfa pada Pulau Langerhans, dia menghasilkan apa sih? Ya, dia menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, asam amino dari tempat cadangan ke dalam darah. Ya. Jadi ya, mengurai simpanan yang di bawah kulit, ya, yang di hati untuk diuraikan menjadi glukosa dan masuk ke dalam darah. Ini fungsi hormon yang ada di sel alfa. Lalu sel beta, fungsinya mensekresi insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kalau sel alfa tadi meningkatkan kadar glukosa dalam darah, kalau sel beta menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kalau sel C ya mensekresi somatostatin yang berpengaruh pada penekanan growth hormone ya, menghambat saluran cerna atau pengosongan lambung, sekresi asam lambung menurun ya, kontraksi bladder menurun. Lalu sel D ini fungsinya mensekresi polipeptida di dalam gaster atau lambung. Ya. Nah, ini sel A, B, C, D aja beda-beda ya. Nah, insulin ini ada di sel beta atau sel B ya, teman-teman. Oke, kita turun lagi. Di sini ada ginjal berarti atasnya kelenjar adrenal atau suprarenal. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Benar-benar di atas. Oke, kelenjar adrenal ini terdiri dari dua lapis ya, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Nah, medula adrenal ya fungsinya meningkatkan denyut jantung. Jadi kalau duk 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 duk, duk, siapa nih yang bekerja nih ya? Yang bekerja adalah medula adrenal ya. Menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan dan meningkatkan produksi gula darah di hati. Lalu kalau korteks adrenal ya, ini fungsinya dibagi menjadi zona-zona ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Untuk zona glomerulus fungsinya adalah menghasilkan aldosteron ya, yaitu merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium ya. Untuk zona vasikuler ya, fungsinya menghasilkan kortisol ya. Untuk zona retikularis fungsinya menghasilkan androgen atau efek maskulanis ya. Dan efek estrogen ya. Jadi efek kelaki-lakian dan efek keperempuanan ini ada di korteks adrenal ya. Oke, we move to kelenjar timus. Kelenjar timus ini di belakangnya sternum ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih di sini. Ya. Ini paru-paru, di depan ini ada sternum nih ya. Nah, di depan ada sternum timus, kurang lebih di belakang sternum. Ya. Terletak di dalam mediastinum di belakang osternum ya, menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun ya. Tua dia akan mengkerut lama-lama, kecil banget ya, dan tidak ada fungsinya lagi. Oke, fungsi kelenjar timus ini mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Nah, kita masuk ke kelenjar gonad ya, atau kelenjar reproduksi. Di sini ada reproduksi pria, ada testis ya. Nah, di sini kalau ini saluran kemihnya ya, teman-teman ya. Nah, kita akan belajar di sini di testis ya. Jadi ini ada ductus atau saluran ya, saluran deferen. Ini ada septum, ada tunika ya. Kurang lebih seperti ini gambaran testisnya, teman-teman ya. Nah, kelenjar testis ini ya, fungsinya itu sebagai spermatogonia, eh, mematangkan sperma, ya, mematangkan sperma. Fungsinya mana ya? Oke, ini ada hormon testosteron berperan penting mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder
pria ya. Ciri kelamin sekunder pria ini maksudnya eh, apa namanya, janggut, janggut ya, lalu kemudian brewok, suara ngebas. Nah, ini ciri sekunder, kelamin sekunder pria ya. Tiga macam sel di testis, ada sel spermatogonia yang kemudian akan menjadi spermatozoa ya. Ada sel Leydig yang kemudian menjadi hormon testosteron ya. Ada sel Sertoli ya yang kemudian ini akan menjadi nah, ini kelenjar ovarium ya, punyanya perempuan ya teman-teman ya. Menghasilkan dua hormon yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini akan berfungsi setiap bulan selama siklus menstruasi ya teman-teman. Hormon estrogen ini berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi ya. Sedangkan progesteron berperan mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Apa sih ciri kelamin sekunder wanita ya? Bentuk payudara membesar, lalu kemudian panggul membesar ya, kulit halus. Nah, ini ciri-ciri kelamin sekunder wanita ya. Oke, selamat belajar. Saya minta Anda menghafalkan setiap kelenjar dan hormon yang dihasilkan pada tubuh kita ya. Baik, terima kasih. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.